nasihat khusus kepada kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Para wanita yang soleha itu adalah para wanita yang qanitat, yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Hafizatun lil ghaibi, serta menjaga dirinya, memelihara dirinya, terutama saat suaminya tidak ada. Bima hafizallah, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam ayat yang mulia ini dua sifat wanita solehah. Yang pertama, taat kepada Allah serta taat kepada suami. Yang kedua, dia memelihara dirinya. Artinya, dia memelihara kesucian dirinya. Dia tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya. Apalagi sampai berdua-duaan. Meskipun suaminya sedang tidak ada. Lalu Allah ingatkan, itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, baik suami maupun istri, hendaklah bergantung kepada Allah, agar Allah menjaga kita dari berbagai macam keburukan, baik buruk untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Dan Rasulullah SAW mengingatkan khusus, "Uritun nar, fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna." Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, karena mereka kufur. Qila ayakfurna billahi ya Rasulullah? Maka beliau ditanya, apakah para wanita itu kufur kepada Allah, wahai Rasulullah? Kata beliau, tidak, bukan itu yang aku maksudkan. Akan tetapi, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami, yaitu berbuat durhaka. Tidak mau taat kepada suami. Menentang suaminya. Dan mengingkari kebaikan suami. Tidak pernah mengingat kebaikan suami. Sampai kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahar, thumma ra'at minka syai'an, qalat, ma ra'aitu minka khairan qattu." Andai engkau berbuat baik kepada seorang istrimu sepanjang tahun, lalu dia melihat satu kesalahanmu, dia pun berkata, "Saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun." Hanya karena satu kesalahan suami, dia lupakan banyaknya kebaikan suami. Inilah yang membuat kebanyakan wanita masuk neraka. Di hadis yang lain, Nabi SAW mengabarkan, mengapa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Di anna kunna tukthirna syakata wa takfurnal ashir. Karena kalian wahai kaum wanita banyak mengeluh dan kufur kepada suami. Banyak mengeluh di sini artinya dia tidak pernah merasa cukup dengan anugerah Allah. Dia tidak pernah merasa cukup dengan pemberian suami. Selalu saja dia merasa kekurangan sehingga dia terus mengeluh dan mengeluh. Sebagaimana di hadis yang lain, Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita, di antara sebab mengapa wanita banyak masuk neraka, karena nisaun kasiyatun ariyat, mereka berpakaian namun telanjang. Apa maksudnya jemaah sekalian? Berpakaian tapi telanjang? Artinya mereka masih berpakaian, tapi tidak menutup aurat dengan sebagaimana mestinya. Mereka tidak menutup aurat sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Rambutnya masih terlihat, aurat-aurat yang lainnya masih terlihat. Padahal Nabi SAW mengabarkan, itulah penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan setiap ada satu laki-laki yang melihat aurat seorang wanita, berarti dia menyebabkan laki-laki itu berbuat dosa. Sehingga dia akan ikut menanggung dosa laki-laki tersebut. Maka bagaimana lagi kalau yang melihat dia adalah 10 laki-laki, 100 laki-laki. Kalau dia upload ke medsos menjadi viral dan dilihat oleh jutaan mata laki-laki, maka dia akan ikut menanggung dosa kaum laki-laki tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, karena dia yang telah menyebabkan mereka terjerumus dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, barang siapa mencontohkan keburukan, barang siapa menyebabkan orang lain terjerumus di dalam dosa, maka dia akan ikut menanggung dosa orang-orang tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan bersama semua keluarga kita.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa lagi setelah Ramadan sampai akhir kehidupan kita.